Insya Allah semangat. Semangat. Terlihat kok dari badannya yang kelihatan segar, bugar ya. Mudah-mudahan selalu seperti itu ya Pak ya. Siap. Baik Pak. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, kan Bapak besok mau mengajar ya Pak ya tentang IPA. Nah, saya pengen tahu Pak, tujuan dari supervisi akademik nanti itu apa tuh Pak? Tujuan supervisi akademik ya tentunya berkaitan dengan saya sendiri sebagai guru ya, ingin tahu kelemahan-kelemahan yang saya dapati atau yang saya laksanakan ketika dalam proses pembelajaran. Oke, baik, luar biasa sekali itu. Bapak jadi ingin mengevaluasi proses pembelajaran ya Pak ya. Lalu selanjutnya Pak, Bapak mau ngajar apa nih Pak besok? Dan besok saya akan membahas atau menyampaikan materi tentang sistem peredaran darah pada manusia, kaitannya juga dengan kesehatan. Oh, itu sangat berkaitan tentunya ya Pak ya. Iya. Oke, baik Pak. Boleh saya tahu Pak tujuan dari Bapak mengajarkan itu tuh apa saja tuh Pak? Tujuannya salah satunya adalah murid mampu untuk menjelaskan tentang proses peredaran pada manusia, juga dikaitkan dengan penyakit-penyakit yang terkait dengan sistem peredaran darah. Ada presentasi nggak Pak nanti di akhirnya? Ada yang pertama mungkin nanti kaitannya pembukaan kelompok dan akan berdiskusi dan diakhiri dengan presentasi. Oke, jadi strateginya seperti itu ya. Ya. Untuk mode pembelajarannya sendiri Pak, pakai apa nih Pak? Modelnya menggunakan cara untuk PDL, cara untuk menemukan masalah dan memecahkan masalah. Oke, baik Pak ya. Tadi aktivitasnya seperti tadi ya. Ya. Ada diskusi kelompok, ada presentasi. Oke, baik Pak. Terima kasih. Lalu untuk asesmennya sendiri Pak, Bapak menggunakan apa aja nih untuk asesmen? Untuk asesmen penilaian khususnya untuk kegiatan ya kami mulai dari proses diskusi. Bagaimana keaktifan sebuah tersebut dan bagaimana juga hasil diskusinya, dan yang paling akhir nanti untuk presentasi pun nanti di asesmen. Oh, baik Pak. Terima kasih ya penjelasannya. Lalu Pak, kita nanti mau fokus di bagian apa nih Pak untuk proses pembelajaran besok? Kan sepertinya ini tidak akan bisa dilakukan dalam satu kali pertemuan ya Pak ya. Jadi Bapak mau fokus apa nih besok? Mungkin besok saya akan fokus dulu pada pembelajaran sistem peredaran darahnya, di mana di situ nanti akan dipelajari ada dua macam peredaran darah, baik peredaran darah besar maupun peredaran darah kecil. Itu yang paling utama yang akan disampaikan. Baik, di akhir ada menjelaskan tidak nih Pak? Mungkin di akhir ya itu anak akan menjelaskan, mungkin saya akan menunjuk satu atau dua orang untuk menyampaikan hasil diskusinya, kemudian menjelaskan bagaimana itu peredaran darah besar, bagaimana peredaran darah kecil. Oke, luar biasa sekali. Sepertinya Bapak sudah sangat siap ya untuk proses pembelajaran besok. Oke, baik Pak, ini cukup aja ya untuk hari ini. Besok kita ketemu ya Pak ya di kelas ya. Siap, Bu. Semangat selalu ya Pak ya. Terima kasih. Sama-sama. Pak Ibrahim, gimana nih? Tadi udah proses mengajar ya. Gimana rasanya tuh Pak? Ya, alhamdulillah Bu, satu sisi saya merasa puas karena saya yang besar dari murid-murid itu mengikuti kegiatan pembelajaran. Oh, luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, apa yang udah berjalan dengan baik nih, Pak di proses pembelajaran tadi? Ya, alhamdulillah untuk proses diskusi sudah cukup berjalan, walaupun memang ada beberapa anak, beberapa murid yang tidak bisa mengikuti secara langsung aktif, mungkin karena keterbatasan atau mungkin tidak menghafal dulu atau tidak membaca dulu, sehingga mereka tidak bisa menyampaikan hasil pemikirannya terkait dengan diskusi tersebut. Baik, Pak. Lalu untuk tujuannya apa merasa tercapai nggak Pak? Tadi ya. Tujuannya alhamdulillah tercapai. Karena sebagian besar dari apa yang sudah disampaikan anak-anak, walaupun sekali lagi Bu, tetaplah ada anak yang belum juga mencapai apa yang diinginkan, proses tidak sesuai dengan ini. Dan tentunya ya tidak 100% tapi tidak masalah ya. Nanti udah sebagian besar ya Pak ya mampu memahami tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, untuk tantangan sendiri menurut Pak Ibrahim itu apa sih Pak di
di dalam proses penyampaian materi tentang sistem peredaran darah manusia itu Pak? Ya. Untuk tantangan saya kira karena saya sudah maksimal ya Bu untuk media sudah saya siapkan, kemudian dibantu dengan gambar, dibantu dengan video, tapi ternyata masih ada yang belum maksimal, yaitu salah satunya anak itu tidak bisa mengikuti semuanya diskusi secara, tidak bisa berpartisipasi semuanya. Ada beberapa anak yang tidak bisa ikut berpartisipasi secara lebih kuat. Menurut Pak Ibrahim sendiri apa tuh Pak penyebab dari semua itu Pak? Ya mungkin saya harus banyak belajar lebih terkait dengan strategi apa yang harus dilaksanakan. Mungkin salah satunya yang saya amati, kenapa mereka itu tidak aktif, karena saya tidak menunjuk langsung fungsi dari anak tersebut di kelompok. Kalau kedepannya ya mungkin saya akan mencoba nanti anak itu berikan tugas secara langsung. Silakan tugas jadi ketuanya siapa, kemudian sekretarisnya siapa, kemudian yang lainnya pun diberikan tugas sehingga mereka punya tanggung jawab tersendiri. Jadi punya job description masing-masing gitu ya Pak ya. Jadi ke depan nanti Bapak mau memberikan job description masing-masing biar jelas gitu ya Pak ya. Oke baik Pak. Apa Bapak sendiri berharap mau ada mungkin Bu ini pelatihan atau apa enggak Pak harapannya ke sekolah seperti itu Pak? Ya, saya sendiri memang masih merasa banyak kelemahan, tentu dengan adanya pelatihan kita harap bersama dengan guru yang lain itu bersama-sama supaya nanti ada peningkatan tidak hanya guru saja, mungkin guru dan belajar lebih lanjut. Baik, kalau untuk jenis pelatihannya sendiri apa tuh Pak? Kalau menurut Bapak yang sangat Bapak butuhkan? Dalam hal ini karena tadi adalah salah satu strategi kelemahan saya mungkin strategi melihat tentang strategi pembelajaran salah satunya. Baik Pak. Sepertinya apa ya? Ini sudah Bapak laksanakan dengan baik. Kalau kita sudah ngobrol panjang lebar, saya juga udah tahu tentang harapan Bapak, keinginan Bapak ya. Mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana ya. Satu tadi barangkali Bapak akan membuat strategi pembelajaran yang lebih baik, lalu harapan Bapak ke sekolah itu mengadakan IHT ya terkait dengan strategi pembelajaran. Insya Allah Pak itu barangkali akan menjadi PR ya buat kami untuk IHT untuk strategi itu sendiri. Barangkali Bapak nanti bisa searching lebih luas di media sosial, barangkali ya Pak ya bisa dijadikan salah satu alternatif. Baik Pak, mudah-mudahan Bapak tetap semangat seperti ini ya. Saya butuh sekali guru yang semangat seperti Bapak. Ya, terima kasih Bu. Ya, harapan saya tetap tadi yang paling utama adalah dengan IHT supaya profesionalisme saya bisa. Baik Pak, insya Allah itu nanti kita akan coba update-nya Pak untuk beberapa bulan ke depan. Terima kasih ya Pak Ibrahim atas waktunya. Sehat selalu ya Pak ya. Assalamualaikum.